Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini kita akan menyambung lagi tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Nah, ini masih bersambung lagi ya. Jadi kita mulai. Maka bertanya mereka malaikat penyiksa yang ada di dalam neraka, siapa engkau yang di luar pintu ini? Maka sahut malaikat Jibril, malaikat Israel pencabut nyawa, aku malaikat maut. Waduh, tatkala mereka mendengar nama malaikat maut itu, habislah segala yang ada di tangan mereka penyiksa di dalam neraka itu, berguguran berjatuhan, tak terpegang lagi karena tak ada berdaya mereka itu mendengar malaikat maut itu. Baik dia belenggu, kekang neraka, ular, kala, serta binatang yang sangat berbisa. Maka dikata mereka itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking takutnya, hai malakul maut, bahwa apakah Allah memerintahkan engkau untuk datang kemari ini akan mengambil nyawa kami? Karena tiada pernah Tuhan hamba datang kepada kami. Maka sahut malakul maut, aku datang kemari tidak ada perintah Tuhan, tidak ada perintah Allah Ta'ala akan mengambil nyawa kalian semua. Maka aku datang kemari adalah diperintahkan oleh Allah SWT. Aku mengambil nyawa kamu itu. Kalau diperintahkan segera niscaya kami lakukan. Tapi pada hari ini belum ada perintah itu kepada kami. Kalau ada perintah niscaya kami lakukan. Kami perbuatlah perintah Tuhanku itu. Seketika itu juga, melainkan kukerjakan akan dia, yang mencabut nyawa seseorang. Sesungguhnya pada hari ini aku datang kemari membawa seorang hamba Allah daripada segala hamba Allah yang ada, yang banyak itu ada pintanya kepada Allah, supaya aku membawa dia hendak melihat bagaimana keadaan api neraka. Maka Allah memerintahkan kepadaku untuk membawa hamba Allah ini kemari, bahwa ada seorang laki-laki ini, inilah dia sebaik-baik hamba Allah yang di dalam bumi. Maka kata malaikat penjaga neraka itu, baiklah, baik, kamu perlihatkanlah, hai malaikat Israel, kepadanya apa kehendaknya. Maka menilik, maka memandanglah ia, yakni Nabi Idris, kepada api neraka. Katanya, berapa kehendakmu melihat api neraka? Kata malaikat maut, kata penjaga itu, hai hamba Allah yang tiada seorang pun yang dahulu daripadamu, makhluk apapun yang hendak mau melihat azab Allah ini yang amat besar,
yang amat menakutkan akan siksanya ini. Maka sahut Idris, aku hendak melihat hanya sedikit aja, enggak lama, hanya sebentar juga. Sekira-kira sekedar dapat melihat dengan selintas, menyaksikan dengan mata saja. Maka karena itu diperlihatkanlah oleh mereka penjaga api neraka kepada Idris. Maka melihatlah Idris akan api neraka itu terlalu sangat bernyala-nyala, serta dengan hitamnya api neraka lagi gemuruh suara bunyi api neraka. Sangat hebat, seolah-olah keadaan ia untuk membakar langit dan bumi. Maka jadi pingsanlah Nabi Idris tatkala melihat api neraka itu dibesarkan, dinyalakan. Tatkala itu tidak sadarkan diri. Setelah beberapa lama tidak sadar diri itu, didekaplah Nabi Idris ini oleh malaikat maut. Akan Nabi Idris kemudian setelah siuman sadar kembali, berkatalah malaikat Israel kepada Idris. Ujarnya, ayo kita pergi. Pertanyaan itu ditanya oleh Idris, aku berapa lama sudah ada tinggal sini? Aku sudah sangat takut. Kata Israel, tidak dapat engkau melihat azab Allah api neraka dengan sebenar-benarnya. Itu adalah baru luarnya saja. Maka sahut Nabi Idris, tidak mengapalah katanya, tetapi aku kepingin juga melihat. Tapi karena aku takut akan Tuhanku dan bertambah-tambah kasihku akan diriku, semuanya itu, maka aku kembalikanlah urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Idris akan kepada malaikat maut, hai Nabi Idris, suatu lagi kehendakku kepadamu. Maka sahut malaikat maut, apa pula kehendakmu padaku, hai Idris? Katakanlah, biar aku dapat melaksanakan apa yang kau pinta itu. Maka segala kehendakmu itu semua dikabulkan oleh Allah. Maka Idris pun berkata, aku hendak melihat surga karena aku sudah melihat neraka pun sudah kusaksikan. Aku sudah menyaksikan neraka, sudah kusaksikan juga surga. Yang sebelumnya aku lihat lagi supaya hamba melihat apa yang ada dianugerahkan oleh Allah Ta'ala yang di dalam surga itu kepada segala hambanya, daripada beberapa kemuliaan dan berbagai-bagai daripada nikmat dari dalamnya.
Maka kata malakul maut, marilah, ayo kita pergi. Maka pergilah mereka berdua, sehingga sampailah mereka itu kepada pintu surga. Setelah sampai pada pintu surga, maka ujar malakul maut, hai malaikat Ridwan, buka pintu ini, pintu surga ini. Maka sahut yang menunggui pintu surga itu menanyai, siapa yang di luar situ, di luar pintu surga ini? Kata segala pegawai-pegawai pintu surga yang menunggu, oh kami adalah malaikat maut dan juga Nabi Idris. Tatkala mendengar suara malakul maut dan Nabi Idris, segala pakaian-pakaian surga yang indah-indah, yang bagus-bagus, disangka mereka itu mereka akan dititahkan, diperintah oleh Allah untuk masuk ke dalam surga karena mengambil segala nyawa mereka. Dan begitu juga seorang daripada surga itu, segala anak bidadari mereka pun berlari-larian mendengar suara malaikat maut hendak mengunjungi surga itu, bertanya kepada malaikat maut yang di luar. Maka kata mereka, hai Israel, akulah malakul maut. Serta dengar mereka itu oleh bidadari nama malakul maut itu, maka gugurlah segala barang yang ada di pada tangan mereka itu, daripada segala pakaian yang dibawa mereka itu. Maka ucap mereka itu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu, bahwa engkau dititahkan oleh Allah kemari, apakah karena mengambil nyawa kami sekalian? Maka ujar malaikat maut, bukan. Aku datang kemari adalah diperintahkan oleh Allah SWT karena mengambil nyawa kamu, bukan. Dan jika sekiranya kami diperintahkan untuk mengambil nyawa kamu, bisa kami kerjakan segera perintah Allah SWT itu dengan tanpa bertangguh menunggu-nunggu, walaupun seketika, walaupun sebentar juga pun. Niscaya kami kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi Tuhanku, kami datang kemari adalah untuk membawa seseorang laki-laki dari hamba Allah pada antara segala hamba Allah yang banyak itu. Maka sahut mereka yang berkata, Tuhan hamba kami pun bahwa akan tempatnya itu di dalam surga, sehingga minta supaya dibukakanlah pada kami akan pintu surga. Maka masuklah Nabi Idris ke dalam surga. Maka dilihatnya lah dua sungai mengalir, ia terlalu bersih, terlalu deras, dan terlalu putih, artinya sangat jernih. Jadi terlalu putih, sangat jernih. Dan kalau dibanding susu, maksudnya susu yang sangat jernih, dirasai sangat manis daripada air madu. Dan ada pada tiang sungai itu sebuah pohon kayu, batangnya daripada emas dan cabangnya daripada
manikam dan buahnya, buah kayu itu daripada mutiara sejenis sekaliannya. Maka ujar Idris kepada malaikat maut, ini beri izinlah akan daku meminum air ini dan mengambil untuk berwudu pada air sungai ini, supaya aku nanti sembahyang 2 rakaat selama aku ada di dalam surga ini dan mengucap syukur kepada Allah Ta'ala daripada segala nikmat Tuhanku. Maka sahut malaikat maut, minumlah olehmu Tuhan hamba. Maka minumlah Idris akan air sungai itu daripada susu, warnanya seperti susu sangat jernih, dan mengambil ia akan air sembahyang ya, yang rasanya lebih manis daripada madu. Maka mengucap syukurlah Nabi Idris kepada Allah SWT akan segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Maka dia pun beribadatlah di situ, di bawah pohon kayu di dalam surga itu. Maka kain selimut pada cabang pohon kayu itu masih tersangkut di situ. Kemudian tertidurlah Nabi Idris di bawah pohon kayu itu. Insya Allah nanti akan kita sambung ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.